Sahabat Indonesia, Ramadan akhirnya berlalu dan hari kemenangan ada di depan mata kita. Datang juga akhirnya. Atas nama keluarga besar Kanal TV Anak Bangsa dan Lembaga Kajian Anak Bangsa, kami mengucapkan Selamat Idul Fitri, Minal Aidin wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Koordinasi dengan Kapolda bahwa perilaku debt collector ini akan kita hentikan. Tidak ada karena kekuasaan tertentu memanfaatkan pihak-pihak tertentu sehingga menggunakan premanisme, termasuk premanisme yang lain seperti geng motor dan sebagainya. Rencana kita akan tumpas. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat. Tidak ada tindakan-tindakan memberikan rasa cemas, rasa ketakutan. Kita ciptakan di DKI Jakarta ini harus tentram, damai, dan masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan baik tanpa ada rasa ketakutan. Saya himbau kepada masyarakat, apapun yang menjadi permasalahan-permasalahan di wilayah Jabodetabek ini, segera laporkan ke TNI Polri. Halo sahabat Indonesia, kita berjumpa lagi dalam rubrik Hot News kali ini. Nah, sahabat Indonesia, ada yang menarik dalam 1-2 hari ini tentang ulah dari debt collector. Nah, kelihatannya debt collector di Jakarta ini semakin merajalela, mengganas, tapi pada ujungnya kena batunya juga. Pada saat debt collector mengepung salah satu babinsa dari Kodim Jakarta Timur, TNI bereaksi keras. Nah, untuk itu kami akan mendiskusikan dengan sahabat saya, Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto, tentang debt collector yang semakin meresahkan masyarakat dan respon kita harus seperti apa. Mas Dwi, debt collector kena batunya. Oh iya, Karena kemarin saya lihat Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, itu benar-benar kelihatan sangat geram gitu. Ya. Karena salah satu anak buahnya dipersekusi, ya, dikepung, karena waktu itu apalagi dia kan dalam rangka masih dinas tuh, si Serka ini, ya, dikepung oleh debt collector dengan yang luar biasa. Nah, Mas Dwi punya pendapat seperti apa tentang ulah debt collector ini? Ya Mas, terima kasih Mas Rudi. Kalau kita melihat debt collector ini Mas ya, memang itu profesi. Sebagian orang mengenai sebagai debt collector Mas ya. Tetapi memang harus dievaluasi secara keseluruhan Mas ya. Siapa yang menubaskan debt collector ini? Kan ada Mas. Mereka jelas membutuhkan sebagai pekerjaannya kan gitu Mas ya. Tetapi apa yang dilakukan debt collector dengan di Jakarta Utara Mas ya? Kalau nggak salah di Jakarta Utara itu Mas kejadiannya. Ya, tapi dia Kodim Jakarta Timur. Ya, Kodim Jakarta Timur. Nah itu Pak Naas dia. Saya memperkirakan bahwa banyak kasus seperti itu terjadi. Ya, kasus. Tapi tidak terekspos. Tidak terekspos dan kalau saya bilang quote unquote korban dalam hal ini tidak bisa melawan. Kan gitu Mas. Sekarang begini, kalau debt collector itu datang tidak sendiri Mas. Bergerombol. Pasti bergerombol, 5, 6, 7, 8, bahkan sampai 10, bergantung dari besarnya. Kan gitu Mas. Nah ini mesti kita evaluasi sama-sama apakah pemerintah sudah harus ikut ambil bagian di dalam mengevaluasi ini. Karena debt collector ini pasti menerima surat kuasa dari satu perusahaan tertentu. Satu perusahaan ya, maksudnya di finance ya, di perusahaan. Keuangan gitu ya. Masalah keuangan gitu. Tapi gini Mas, saya berpendapat bahwa ini ada jalan pintas yang dilakukan oleh para
ini lembaga keuangan yang Iya. memberikan kredit gitu Betul. ya untuk menarik uangnya gitu ya. Artinya kadang-kadang kita harus mempersalahkan juga dari lembaga pemberikan kredit gitu Ya. Harusnya diteliti pada saat survei seberapa besar kemampuannya yang bersangkutan, dan kemudian juga harus ada fleksibilitas. Ada masalah apa yang bersangkutan yang biasanya rutin misalkan mencicil terus tiba-tiba 2 bulan 3 bulan tidak menyicil, pasti ada sesuatu. Iya, mestinya gitu Mas ya. Jangan memberikan masyarakat dengan menyebarkan teror. Kalau Ya. saya bilang grup mata elang nih, paling terkenal kan mata elang. Iya. Ini brutal, Mas. Ya. Jadi negara dikuasai oleh para preman dengan melegalkan kegiatan mereka. Iya. Dan saya orang yang sangat tidak setuju ya, debt collector ini dibiarkan, apapun alasannya, gitu ya. Karena itu menyebarkan teror, menyebarkan kebrutalan, keberingasan, dan moto mereka kan satu Mas, menebarkan ketakutan dan menciptakan malu pada korban, mempermalukan orang. Iya. Jadi saya bahagia TNI kemarin bergerak cepat gitu ya, karena mohon maaf selama ini polisi juga kurang greget untuk menangani mereka. Karena beberapa kali Kapolda yang dulu juga pernah marah dengan ulah debt collector, tapi kan kayak muncul lagi begitu Mas. Iya. Dan ini saya berharap apa yang dilakukan oleh Pak Dudung ini menjadi deterrent effect Mas kepada Betul, saya setuju kelompok itu, dan ya, setuju. dan jangan hanya berhenti sesaat Mas. Ya. Selamanya lah. Dan OJK dalam hal ini sebagai pengawas dari lembaga keuangan harus mengevaluasi dari bank kreditur itu sendiri. Betul. Jangan seenak sendiri menerjunkan orang, dan ini pernah jadi korban loh Mas. Korban yang jelas meninggal banyak. Mohon maaf, saya sebut dari nasabah kartu kredit yang dulu yang meninggal. Yang tidak meninggal trauma luar biasa. Belum lagi mohon maaf ini saya mendapatkan beberapa informasi teror mereka secara telepon kan kasar gitu. Sangat kasar. Jadi ini menurut saya harus dilakukan secara serius oleh pemerintah. Betul, Mas. Jadi ini penting karena ini negara kok negara barbar begini ya. Gitu. Dan mereka kan selalu Mas dengan memamerkan fisik. Oh iya, kekuatannya Mas. Kekuatannya gitu. Dan bergerombol itu Mas. Saya setuju apa yang dibilang Mas Rudi tadi, itu menebarkan rasa takut. Kemudian satu lagi Mas yang perlu kita waspadai juga. Sebenarnya korban ini rugi di dua tempat Mas. Iya. Dia terlambat membayar, kena denda dari si lembaga krediturnya itu, pemberi pinjaman. Kemudian itu harus bayar ke debt collectornya. Ini nggak adil nih Mas. Iya. Kemudian yang lain lagi mungkin harus dikeluarkan aturan atau disarankan kepada yang membuat aturan masalah debt collector ini Mas. Harusnya debt collector itu tahu waktu. Udah, kalau menurut saya jangan diatur Mas, nggak usah diatur Mas, bubarkan debt. Kalau perlu bubarkan. Kalau tahu waktu tetap saja Mas mempermalukan. Ya. Dan dia tahu sih, dia membuat teror di kelompok itu di depan pagar. Memang secara hukum dia nggak masuk pagar kita, itu masih aman dia. Tapi lingkungan tetangga kita terganggu Mas. Iya. Ya, jadi saya jujur kok perlu ada efek jera, langkah drastis untuk memberantas kaum barbar ini. Ya. Dan lagi gini Mas, akhirnya yang terjadi karena debt collector kebanyakan ya dilakukan oleh kelompok-kelompok dari etnis tertentu, itu memperburuk citra dari etnis itu. Iya, betul. Seolah-olah etnis itu pasti kasar, brutal dan sebagainya. Iya. Mas Dwi bayangkan, kalau mungkin kerugian materi bisa dihitung. Iya. Tapi kerugian traumatis Mas. Betul. Korban, mungkin keluarganya korban, anaknya terutama, dengan ulah mereka membentak-bentak dan segala macam. Itu sudah banyak korban. Cuma saya jujur aja, mohon maaf selama ini bertahun-tahun negara abai gitu. Dan saya kenapa kita mengangkat topik ini karena saya bahagia ini Pak Dudung, Pangdam ya, Pak Pangdam ini berani, malah dia menyebarkan HP pribadinya segala macam, itu luar biasa. Dan ini harusnya disambut oleh Polri karena sebetulnya yang punya law enforcement itu kan Polri. Dan ini harusnya Polri juga menangkap apa yang dilempar oleh Pak Pangdam ini. Betul. Dan saya mengapresiasi Mas, benar-benar sahabat-sahabat yang lain juga senang. Bukan kita mau curang untuk
Siapa sih yang mau curang, tidak mau membayar kredit? Pasti akan dibayar. Iya, Mas. Ya. iya. Mudah-mudahan si kreditor masih dalam hal ini, si pemberi kredit juga harus tahu lah. Saya seperti yang Mas Rudi bilang tadi kan, kenapa biasanya lancar, kok ini tidak lancar? Pasti ada masalah. Iya. Kenapa nggak dikomunikasikan dulu? Iya. Ya kan gitu, Mas. Iya. Kemudian ada batasan, Mas, yang diserahkan ke debt collector itu berapa kali tunggakan? Sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan? Kalau seseorang atau si penerima kredit sampai terlambat 3 bulan, pasti ada masalah. Iya. Dan kita mestinya si pemberi kredit juga harus menghubungi, ada masalah apa, kan begitu. Ini kasus mobil ya. Ya. Ada lagi kasus kartu kredit. Nah, lembaga perbankan yang mengeluarkan kartu kredit ini begitu mengobral toh memberikan kartu kredit. Ya. Coba di mall-mall. Wah, betul. Ditawarin. Ya. Saya jujur aja, kena batunya kalian. Kalau dia macet ini. Dia kan nggak selektif berarti, Mas. Nggak selektif, ya. Kadang-kadang katanya ada yang bisa kong kali kong dengan surveyornya. Gitu. Jadi menurut saya itu adalah ulah dari mereka sendiri dan termasuk mata elang yang kendaraan bermotor itu. Kasar, Mas, di jalan sama anak istrinya ditarik mobilnya, ditarik motornya. Ya. Dan ini harus ada determinasi dan saya bahagia lembaga pinjaman finansial itu, Mas, itu harus mendapat pukulan telak. Ya. Karena mereka juga menjadi ulahnya kan mereka nih sebenarnya. Ya. Kalau tidak ada demand, Mas, tidak ada supply. Ya. Jadi tidak ada perusahaan yang kelompok orang-orang yang menyalurkan debt collector itu. Ini kan biasanya, Mas, ada dari lembaga keuangan atau finansial ini kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa itu, jasa penagihan ini. Iya. Nah, ini dimanfaatkan ini, Mas. Ada beberapa, mohon maaf ini, oknum-oknum tentara terlibat, oknum polisi juga ada yang terlibat di situ. Iya. Jadi makanya ini udah rusak negara ini. Iya. Dia rusak, dikakangi oleh kaum barbar dan kaum brutal ini. Jadi saya menyambut gembira saya pribadi, Mas. Iya. Kehadiran Pangdam Jaya ini yang berani membuat deterrent effect gitu ya. Dan saya yakin ciut nyali, Mas. Mata elang ciut nyali itu. Dan ini juga gebrakan Pangdam ini juga disambut oleh Ketua MPR, Mas ya. Bambang Susatyo. Bambang Susatyo mendukung, membackup gitu. Iya. Jadi artinya semua yang stakeholder harus terlibat di dalam ini, Mas. Terutama kepolisian. Kepolisian. Karena kan yang mempunyai law enforcement di negeri ini kan polisi gitu. Jadi polisi harus bergerak cepat. Kalau perlu membubarkan atas nama undang-undang. Ini menyebarkan teror loh, Mas. Terorisme loh ini, jujur aja. Bukan dalam skala kecil, Mas. Itu teror keluarga. Dampaknya panjang loh, Mas. Kalau negara tidak bergerak, mohon maaf ini, saya protes keras ini. Terorisme itu bukan hanya pembunuhan oleh teroris. Kelakuan mereka juga teror, Mas. Memberikan teror rasa ketakutan. Takut, mempermalukan. Luar biasa. Kemudian harus bayar juga. Wah, kerugiannya berlipat-lipat. Berlipat-lipat, Mas. Jadi ini bagi saya sekali lagi, Mas, kita mendukung langkah dari Pangdam Jaya. Mudah-mudahan direspon oleh pihak kepolisian dengan cepat. Dan saya bahagia, Mas Dwi bahagia. Ini pukulan telak buat para debt collector ini yang beberapa hari sangat brutal beberapa tahun terakhir ini. Juga lembaga memberikan pinjaman. Ini harus mulai introspeksi diri. Ini saatnya negara ini tidak boleh dikuasai oleh kaum preman. Gitu. Saya kira gitu, Mas Dwi. Setuju, Mas. Setuju. Ada pesan lain disampaikan? Mungkin itu saja, Mas. Jadi semua kita harus waspada dan hati-hati menghadapi debt collector ini. Mungkin Mas Dwi bisa memberikan pesan kepada para masyarakat, anggota masyarakat yang pernah dirugikan oleh debt collector. Begini, Mas, terima kasih, Mas Rudi. Jadi kepada sahabat Indonesia yang merasa dirugikan dengan adanya debt collector, Pangdam Jaya, yaitu Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, telah memberikan HP. Silakan hubungi, beliau akan membantu kalau ada permasalahan ini. Dan ini kita sambut gembira, Mas ya, Pak Dudung sudah memberikan HP, nomor HP-nya, kemudian siapapun boleh menghubungi kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan kriminal atau dengan ulah debt collector itu. Itu aja, sahabat Indonesia. Baik, saatnya masyarakat bergerak untuk melawan teror yang diciptakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan ini kita mendapatkan dukungan dari TNI, ini luar biasa. Baik, sahabat Indonesia, demikian hot news kita kali ini tentang ulah dari debt collector. Mudah-mudahan ini menjadi angin segar
masyarakat jadi semakin damai, tentram, dan tidak terteror oleh ulah para debt collector ini. Mudah-mudahan pihak kepolisian segera membackup apa yang diputuskan oleh Pangdam Jaya. Terima kasih, kita bertemu lagi di Hot News berikutnya.